Hai, balik lagi. Tadi sebenarnya aku udah buat rekaman sebelumnya, cuman ada telepon masuk karena teman serumah tadi keluar lupa bawa kunci. Jadi dia mau kesini habis ini. Nah, aku lagi pengen bikin konten di pinggir Matilda Bay nih, kalian lihat. Jadi di belakangku tuh adalah Matilda Bay. Biasanya namanya Matilda Bay itu bay bukan apa sih namanya? Bukan teluk yang di pinggir laut ya, tapi ini adalah di belakangku adalah Swan River, sungai. Yang dulu konten-kontenku sebelumnya itu kan kayak naik sepeda, jogging itu di pinggiran sungai itu, di pinggiran Swan River. Hari ini sore ini aku duduk-duduk doang karena sebenarnya dari kemarin-kemarin itu aku sering duduk-duduk di sini. Pokoknya setiap sore jalan cuman buat nge-refreshin mata karena udah seharian lihat komputer, jadi paling enak banget Matilda Bay buat refreshing. Di sebelah samping tide itu mungkin masuk suaranya kali ya, suara digup-digup itu lagi ada pernikahan di salah satu kafe pinggir Matilda Bay. Gak kelihatan nggak sih? Mungkin gak kelihatan, nanti bisa aku reviewin sih. Itu ada Swan River. Swan River salah, Black Swan. Jadi di sini tuh banyak angsa hitam, terus ada bebek-bebek brown dot duck or something apa gitu namanya. Dia termasuk apa sih namanya, kayak hewan yang di sini lah, khasnya sini, Black Swan sama bebek ini. Nggak tahu, nanti kalau ada yang kesini aku videoin juga. Wow, aku pengen bahas apa ya? Aku tuh lagi pengen mereview film You Are My Glory. Aku baru nonton mungkin sekitar seminggu yang lalu. Kalau tidak salah dia 22 episode ya, satu episode sekitar 1 jam 15 menitan. Aku nonton itu karena yang main Yang. Tahu kan Yang itu yang main di Love O2O. Nah, aku suka Yang, terus aku nonton si You Are My Glory. Padahal You Are My Glory itu kayaknya udah 2020 deh keluarnya, cuman karena saking gak sempet nonton dan juga karena aku kemarin-kemarin itu lagi lebih suka baca novel, jadi aku gak nonton. Terus seminggu yang lalu weekend itu aku nonton dan itu movie-nya apa tuh, seriesnya itu kan, itu Chinese series ya, yang itu Chinese aktor, itu sweet banget. Terus aku kayak mungkin karena di novel-novel yang aku baca akhir-akhir ini tuh kayak selalu ada intrik, selalu ada apa sih namanya, konflik, dan konfliknya itu ganti-gantian sama kayak Korean series drama gitu loh. Jadi konflik, habis itu penyelesaian konflik, penyelesaian gitu, dan kadang konfliknya itu beranak pinak gitu loh. Maksudnya dari sampai keluarganya sampai ke anak-anaknya itu konflik. Nah, sedangkan yang di You Are My Glory itu ceritanya adalah jadi ada yang main Yang sama Dia Raba itu juga cewek Chinese aktris yang cukup terkenal karena dia aku kenal dia di movie apa sih namanya, Peach Blossom gitu, pokoknya 1 Million Peach Blossom, pokoknya itu bagus banget movie itu. Terus Dia Raba main sebagai rubah, apa tuh namanya, kayak dari klan rubah gitu loh, ketua dari klan rubah, pewaris klan rubah Fox gitulah di movie yang sebelumnya. Nah, Dia Raba itu cantik juga, banyak main di movie-movie yang lain juga, cukup terkenal lah, disandingkan lah sama Yang ya. Jadi ceritanya Yang itu cowok jenius yang dia kerja di NASA-nya Cina. Waktu dia SMA, diraba sama Yang itu sekelas. Sebenarnya tidak hanya SMA, SMP pun mereka sekelas, tapi diraba itu biasa-biasa aja gitu kepintarannya, sedangkan si Yang tuh jenius gitu. Nah, waktu SMA diraba ini apa sih namanya, menyukai Yang karena pinter, pemain basket gitu-gitulah. Terus diraba suka banget ketika Yang menceritakan tentang apa sih namanya, kesukaannya dia terhadap tata surya, terhadap galaksi-galaksi,
Nah, pada cerita yang sekarang mereka itu pada saat si Diraba nembak Yang itu ditolak gitu sama si Yang langsung. Kemudian si udah setelah sekian lama bertahun, hampir 10 tahun mungkin lebih, mereka itu bertemu lagi, tapi posisinya adalah si Yang udah nih bekerja di NASA-nya, jadi kayak jadi PNS lah ya, jadi pegawai negeri di NASA-nya Cina gitu. Itu diceritakan kayaknya sih pendapatannya atau uangnya itu gajinya nggak sebanyak kalau misalnya yang itu kuliah kerja di finance gitu. Nah, diceritakan juga si yang itu mau keluar, mau resign dari tempat kerja yang NASA ini, kayak dia udah mau masuk ke perusahaan finance temennya. Jadi yang itu waktu kuliah dia tuh kayak dual degree, satu tentang yang fisika gitu, tata surya gitu, yang satu astronomi gitu, yang satu dia kuliah finance karena orang tuanya pengen dia di finance. Nah, jadi kan dia akhirnya katanya menyerahkan gelar ijazah finance-nya ke orang tuanya, sedangkan si yang kerja mengejar mimpinya sebagai orang yang suka sebagai orang yang suka tata surya gitu ya. Nah, terus habis itu si ini sorry guys, ini aku sambil dada kali aja itu temanku yang datang buat ngambil kunci ya, intermezzo. Terus kembali lagi ke ceritanya si Yang dan si Diraba. Si Diraba udah sukses jadi artis karena dia emang cantik kan. Kemudian si yang mau resign, pas dia sebelum resign itu dia kayak take leave hampir sebulanan gitu. Mereka berdua suka main inilah game di HP gitu. Si Diraba jadi endorse game itu. Nah, tapi karena Diraba single ya sekarang, dan yang single. Sebelumnya yang itu sempat jadian sama cewek pinter, tapi karena yang jadi PNS dia diputusin gitu. Sedangkan Diraba dulu punya cowok tapi udah 2 tahunan putus gitu. Nah, kemudian siapa sih namanya? Nah, jadi endorse kan, si Diraba jadi endorse sebuah game mobile. Nah, di Cina tuh kan pakainya Weibo ya, I don't know, Weibo is maybe like Facebook mungkin. Jadi dia ngepost ngepost bahwa dia tuh kayak ini banget amatiran buat nonton buat main game itu, sehingga akhirnya si orang-orang tuh pada aneh gitu ngelihat. Guys, intermezzo, kita lihat bebek yuk. Bentar nih, kita liatin bebeknya. Jadi mereka senyantai ini si bebek. Look at that. Oke, aku kesini bawa tikar ya guys. Oke, tadi lanjut si Diraba. Apakah itu Phoebe? I don't know. Apakah itu Phoebe? I don't know gitu. Balik lagi ke cerita. Nah, intinya adalah sempat tanpa sengaja ada orang ngepost waktu Diraba main game itu, dan itu amatiran. Kemudian akhirnya heboh. Kemudian siapa sih namanya? Ketemulah di mobile game itu Diraba dengan Yang, dan Yang tuh pintar banget main game, sampai akhirnya mereka ketemu dengan alasan Diraba minta diajarin main game
minta diajarin ke yang gitu. Udah mereka konfliknya di sana. Terus pas karena mereka jadi gurunya lah, jadi utama ceritanya itu adalah belajaran main game. Terus habis itu si siapa sih namanya, si are you calling me? Kamu nelpon? Sorry guys. Halo semua. Itu Vivi udah datang. Dia cuma ngambil kunci doang. Oke, udah. Dadah. Udah. Sana lanjut, bye. Sorry guys, heboh jadinya. Agak miring ya. Aku memang posisinya miring karena tempat-tempat yang datar sudah ditempati orang-orang. Oke, jadi konflik utamanya adalah ketika main game itu. Main game, mereka sampai akhirnya diraba pintar banget main game. Dan akhirnya jadi brand ambasador untuk game itu diperpanjang gitu. Dapat kontrak baru buat jadi game itu. Terus ya berikutnya si Yang nih konfliknya. Dia tuh si diraba nggak pengen yang keluar dari NASA Cina itu, karena itu adalah dreamnya yang kan si diraba tahu. Dan dia selalu senang ngelihat ketika yang itu menceritakan mimpi-mimpi menceritakan proyek-proyek apa yang dia kerjakan, misalnya robot ke Mars atau bikin nerbangin roket dan kawan-kawan gitu. Ada yang aku gak habis pikir adalah mantannya yang cewek yang pintar dulu di SMA dan sempat jadi pacaran dan memutuskan hanya gara-gara yang jadi PNS itu balik lagi. Dan dia tuh membuat statement yang oke, aku tidak akan membiarkan si yang jadian sama diraba gitu. Terus habis itu ini kayaknya udah mulai sunset. Aku sambil ngevideoin sunset ya guys. Jadi aku sambil ngomong sambil ngevideoin sunset. How about this? Oke. Kemudian si yang ya itu terus, tapi dia itu usahanya, cewek itu hanya kayak datang ke tempat kerjanya yang terus habis itu si yang cuman 2 kali mendatangi yang di tempat kerja dan sambil ngomong aku pengen balikan sama kamu. Terus ditolak sama yang karena kayak yang tuh kayak udah mulai suka sama diraba kan, tapi mereka belum menjadian. Nah ditolak 2 kali penolakan. Terus habis itu udah, itu sih yang bikin aku greget. Tak kira bakal ada yang lebih seru kayak konflik atau apa. Nah ternyata tidak ya, dari ACX itu nggak ada. Nah terus habis itu pada suatu saat mereka itu si diraba sama yang udah yang akhirnya sadar bahwa dia tuh sebenarnya udah suka gitu. Terus akhirnya udah berani menembak si diraba. Setelah tarik ulur setelah sekian lama akhirnya mereka jadian. Pas sudah mereka jadian, yang ya paling si diraba kan kayak artis terkenal banget gitu kan. Nah kalian lihat nggak sih ininya? Oke, lihat ya. Nah pada saat gimana yang memperkenalkan diraba ke teman-temannya itu lucu-lucu sih ekspresinya gitu kan. Maksudnya ada yang kayaknya orang-orang pinter gitu sepertinya susah dapat pasangan gitu, sampai percaya bahwa wah kamu sampai
ketika mereka video callan terus pas kepergok sama temannya cuman bilang, wah kamu sampai nge-follow dan ngikuti live artis-artis cewek cantik gitu ya gitu. Kayak teman-temannya itu pada ngejek-ngejek gitu loh. Atau oh kamu pakai aplikasi chatting-chattingan sama artis ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak mereka akhirnya apa sih namanya? Kayak mereka tuh pada nggak percaya bahwa yang itu udah punya cewek. Nah, at the end yang itu tetap kerja mengejar mimpinya karena diraba juga apa sih namanya mendukung. Sampai akhirnya mereka itu kayak pacaran diam-diam 2 tahun tanpa ada yang tahu, meskipun kayak sempat kepergok bentar-bentar gitu, tapi bukan nggak apa sih namanya, kayak tidak beneran ditangkap sama paparazzi gitu loh siapa orangnya. At the end sampai akhirnya mereka nikah dan beneran ngepost foto tentang pernikahannya, baru si fans paparazzinya. Oh, yang lucu ada sesi lucu juga adalah paparazzi kan ngikutin diraba sampai ke rumahnya yang sampai ke kantornya si NASA ya, tapi si paparazzinya itu ditangkap sama kayak inilah apa sih namanya intel gitu, karena dikira mereka itu spionase apa sih mata-mata pihak lain gitu. Akhirnya si paparazzi malah kapok mengikuti diraba itu sih. Udah akhirnya mereka nikah bulan madu bla bla bla, udah selesai. Jadi intinya aku suka yang aku suka jalan ceritanya sweet karena happy ending juga, sweet banget. Tapi okay, I need more conflict in these dramas and I cannot find this conflict. So, but okay, ya ini bagus sih untuk nemenin apa tuh namanya weekend kalian, untuk kalau pengen sesuatu yang sweet gitu. Anyway, sampai di situ dulu ya guys. Aku mau bikin time lapse soalnya untuk sunset. Bye bye, see you.